Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan kembali mempelajari tentang materi kontrol diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan. Nah, ini adalah KD dan tujuan pembelajaran yang seperti biasa pertemuan kemarin juga sudah kita perlihatkan ini, dan kita akan fokus pada implementasi dari eh, kontrol diri itu. Nah, sebelum melanjutkan kita akan masuk ke bab tajwid dulu ya. Kita mulai dari izhar safawi. Izhar safawi itu adalah mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Misalnya ini, fi amwalihim haqqo. Nah, jadi jelas dibaca. Nah, am am ja'alu ka amsal. Jadi jelas dibacanya. Kemudian eh, ini ada idgham safawi ya. Mislahum ma'ahum. Jadi ditahan dulu. Ajrahum marratain. Nah, di sini mim ketemu mim ditahan. Fi qulubihim marad. Nah, itu idgham sapawi. Kalau ini jelas, kalau ini ditahan berdengung ya. Nah, kemudian ada ikhfa safawi. Ini mim ketemu dengan ba. Wa may ya'tasim billah gitu. Wa ma hum bi kharijin. Jadi mendengung ya. Taqiqum ba'sakum, seperti itu. Ini ikhfa safawi. Kemudian ada alif lam komariah dan ada juga alif lam syamsiyah. Jadi al komariah itu seperti bulan ya, jelas. Nih, al al haqqah, al qari'ah, al hakumut takatsur. Jadi lamnya terbaca jelas. Kalau ini syamsiah, lamnya tidak terbaca jelas karena masuk ke ro. Jadi ar-Rahman. Nah, ini tidak dibaca al-syamsu tapi asyamsu. Ini wal-lail. Ini tidak dibaca wal duha tetapi wad duha itu. Itu bedanya syamsiah dan qamariyah. Nah, kita kemudian masuk ke surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Seperti biasa sudah kita baca dan kita sudah terjemahkan artinya dan kita sudah pahami isi-isinya. Begitu juga dengan Al-Hujurat ayat ke-12 ya. Kita lanjut ke penerapannya ya. Pertama, kontrol diri atau mujahadah an-nafs itu salah satu implementasinya adalah kita bersabar dengan tidak membalas cemoohan. Jadi ketika ada orang lain yang mencemooh kita, maka kita tidak perlu membalasnya. Kalau ada yang menganiaya kita, maka kita tidak perlu membalasnya. Jadi kita bersabar ya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika ada orang yang berbuat salah, maka kita maafkan, berlapang dada. Kemudian ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang ditimpa. Karena kita sadari bahwa segala musibah itu datang dari Allah dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Makanya itu kita harus ikhlas, kita harus ridho. Dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Berikutnya adalah menjauhi sifat dengki dan atau iri hati kepada orang lain. Kenapa? Karena dengki dan iri hati itu adalah dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi. Yang di langit dilakukan oleh iblis yang dengki kepada Nabi Adam, kemudian di bumi adalah dengkinya, iri hatinya Qabil terhadap Habil. Nah, ini harus dihindari. Ini dosa yang berefek pada apa namanya? Dosa-dosa yang lain. Kemudian mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi, salah satu bentuk syukur kita adalah dengan memaksimalkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya dengan tubuh kita dilakukan dengan olahraga, kemudian memakan makanan yang bergizi, menjauhi makanan-makanan yang berpengawet dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah prasangka baik atau husnuzon. Implementasinya adalah memberikan apresiasi atas prestasi orang lain. Jadi
apapun yang dilakukan oleh orang lain yang mereka bermaksud untuk kebaikan, maka kita apresiasi meskipun itu mungkin menurut kita tidak maksimal. Tetapi dengan apresiasi tersebut bisa jadi akan membahagiakan mereka yang membuat kita mendapat pahala dan bisa juga menjadikan mereka semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Kemudian menerima dan menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat tersebut berseberangan dengan kita, tidak sama dengan kita, kita hargai, ya. Karena kita pun pasti ingin dihargai ketika kita berpendapat. Kemudian memberi sumbangan sesuai dengan kemampuan kepada peminta-minta. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada peminta-minta. Kalau kita mau, kata Rasulullah, beri. Kalau tidak, jangan. Jangan diomongkan, jangan berburuk sangka. Kemudian turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti apa? Kerja bakti, itu di masyarakat, atau kalau di sekolah membereskan kelas, kalau misalnya di mana di tempat pengajian, nyapu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab ya. Karena orang lain, pemimpin kita misalnya ketua OSIS memberikan kita tugas untuk mengerjakan tugas tertentu, itu artinya bahwa kita mampu. Kita berprasangka baik kepada orang lain, kepada ketua OSIS, dan berprasangka baik kepada Allah bahwa kita mampu, dan berprasangka baik kepada kita bahwa kita bisa melaksanakannya. Berikutnya adalah persaudaraan atau ukhuwah. Pertama, menjenguk, mendoakan, membantu orang lain ya. Jadi ketika ada orang lain yang membutuhkan kita ya, maka bantu. Itu adalah bentuk persaudaraan. Kemudian mendamaikan teman yang berselisih. Ketika ada teman kita yang berselisih, maka kita harus mendamaikannya. Jangan menjadi kompor, jangan menjadi orang yang semakin memanas-manasi. Kemudian bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bangsa, bahasa, budaya ataupun agama yang dianutnya. Kita bergaul dengan siapa saja, hanya saja untuk masalah akidah kita punya rambu-rambu tertentu seperti itu. Kemudian menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran ataupun kegiatan yang merugikan orang lain. Jadi eh, salah satu bentuk persaudaraan adalah menjaga diri orang lain, atau kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sampai orang lain itu terjaga dari lisan dan tangannya. Maksudnya orang lain itu tenang atau selamat dari ucapan-ucapan kita yang menyakiti ataupun perlakuan tangan-tangan kita yang mengganggu orang lain. Itu tanda keimanan. Kemudian menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, budaya dan lainnya. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, maka kita hormati. Selama itu tidak mengganggu akidah, selama itu tidak mengganggu eh, berjalannya suatu peribadatan dan lain sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.